Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Aprilia, NIM 190210204167, PGSD kelas C Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktik percobaan mengenai fotosintesis. Adapun tujuan dari praktik percobaan ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan juga klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama yaitu yang pertama, air, botol plastik ukuran 1000 ml, corong plastik, botol plastik sebagai pengganti tabung reaksi, plastik jilid dengan berbeda-beda warna. Yang pertama ada warna ungu, biru, kuning, merah, dan hijau, termometer air, benang jahit, tumbuhan hidrilla, soda kue, sendok, gunting, penggaris, dan alat penghitung. Langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Memotong tumbuhan hidrilla sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai. Kita ukur dulu menggunakan penggaris. Dan dipotong. Sebanyak 5 tangkai. Seperti ini. Setelah sudah dipotong, langkah selanjutnya yaitu mengikat tumbuhan hidrilla menggunakan benang jahit. Seperti ini. Setelah itu, masukkan air ke dalam botol plastik berukuran 1000 ml, cukup 3/4 bagiannya saja. Setelah itu, masukkan tumbuhan hidrilla ke dalam corong plastik dengan tangkai menghadap ke atas. Masukkan benang. Kemudian tarik. Setelah seperti ini, isi botol plastik ini sebagai pengganti tabung reaksi dengan air. Masukkan corong plastik ke dalam botol plastik. Setelah seperti ini, masukkan ke dalam botol plastik ukuran 1000 ml. Setelah seperti ini, masukkan kembali air untuk mengisi sekeliling botol plastik. Kemudian, letakkan pada tempat yang teduh selama 3 menit. Dan jangan lupa untuk mengecek suhu, kemudian menghitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan pada tumbuhan hidrilla ini. Kita cek suhunya. Kemudian hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan. Setelah 3 menit, letakkan pada tempat yang terang.
Letakkan pada tempat yang terang dan jangan lupa masukkan soda kue sebanyak setengah sendok pada botol plastik. Setelah itu, cek suhu air. Kemudian, hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan selama 3 menit. Hitung menggunakan bantuan alat penghitung. Kemudian, tambahkan plastik jilid berwarna merah di atasnya menghadap sinar matahari. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek suhu air menggunakan termometer. Setelah itu, menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan selama 3 menit. Lakukan hal yang sama dengan plastik jilid berwarna kuning. Tetap ukur suhu air menggunakan termometer. Kemudian hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Kemudian plastik jilid warna ungu. Cek suhu air. Dan menghitung gelembung gas yang dihasilkan selama 3 menit. Kemudian plastik jilid warna hijau. Hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Dan yang terakhir, plastik jilid warna biru. Hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air secukupnya, korek api, alkohol 70%, betadin sebagai pengganti larutan lugol, gelas kimia 250 ml, penjepit, daun pacar air yang sebelumnya sudah dilapisi dengan aluminium foil selama 1 minggu, kaki 3, lilin, panci, dan yang terakhir, lepek. Langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan pada percobaan yang kedua ini adalah: yang pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, menyalakan lilin menggunakan korek api. Langkah yang selanjutnya yaitu mendidihkan air sebanyak 300 ml. Kemudian masukkan daun ke dalam panci.
Rebus daun hingga layu kurang lebih selama 5 menit. Setelah daun layu, angkat dan tiriskan. Kemudian, masukkan alkohol ke dalam gelas kimia. Setelah itu, masukkan daun ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan alkohol. Kemudian didihkan daun selama kurang lebih 3 menit. Setelah mendidih, pindahkan daun pada lepek. Kemudian tetesi daun menggunakan betadine kurang lebih 10 tetes. Usahakan semua bagian daun terkena parutan betadine ini. Setelah semua daun terkena larutan betadine, kemudian amati daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari. Kemudian catatlah hasil pengamatan pada laporan pengamatan. Sekian praktik percobaan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.